compare min. Ada nanti uji compare min, tapi kayaknya nggak akan pelajari. Di sini nggak ada uji compare min karena itu punya apa? Teknik. Bukan. Karena itu punya statistik parametrik. Ini kan kita non-par. Ini ya. Uji mean white new u. Sama kayak rank Spearman. Kalau rank Spearman itu punya uji statistik non-par, tapi kalau rank Pearson itu punya statistik parametrik. Dia dua uji yang berbeda. Membandingkan dua rata-rata populasi. Asumsi uji mean white new u. Sampel yang berasal dari populasi adalah acak. Sampel bersifat independen, berdiri sendiri. Skala pengukuran yang digunakan adalah ordinal. Mesti ingat kan apa data ordinal? Ya. Apa? Skor. Skor? Ya, data yang dari diubah menjadi skor. Gimana contohnya? Kayak Suka. sangat puas, tidak puas, netral. Terus? Ya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Kayak gitu kalau misalnya data ordinal. Itu diingat ya, skala data itu termasuk data kualitatif. Ini mereka ngapain? Hotspot. Untuk SPSS kan nggak pakai internet ya. Mana tahu perlu aja. Ya, terus sampel bersifat independen. Nah, jadi kalau misalnya diuji mean white new u, dia biasanya variabelnya itu bisa berbeda. Kalau di regresi kan harus sama kan sampel ya, jumlah sampel antara variabel dependen sama independennya harus sama kan, jumlahnya, jumlah sampel. Ya. Ya nggak? Bisa nggak kalau variabel x-nya 10, variabel y-nya itu 15 di regresi? Nggak bisa ya. Tapi kalau di sini di uji mean white new u itu dia bisa. Jadi misalnya ada petani sebelum ikut proyek jumlahnya sebanyak 25. Tapi sedangkan petani yang udah ikut proyek itu jumlahnya 50. Itu bisa kita pakai uji mean white new u. Walaupun jumlah variabelnya itu berbeda. Tadi yang satu berapa tadi kakak bilang? 25 ya, lupa. Tadi yang satu 25, yang satu lagi 50. Itu bisa diuji pakai mean white new u. Sampel bersifat independen. Rumus menghitung uji mean white new. N1 jumlah sampel 1. Kenapa dipisah jumlah sampel 1 sama jumlah sampel 2? Kenapa ada 2? Kenapa ada N1, N2? Sama. Apa? Kakak itu lupa. Ya, karena jumlah sampelnya berbeda. Makanya ada jumlah sampel N1 sama jumlah sampel N2. Itu ya. Terus U1 jumlah peringkat, U2 jumlah peringkat kedua, baru R1 jumlah ranking. Sama kayak peringkat. Ranking 1, ranking 2. Ini 2 ya, ranking 2. Punya pun kak. Iya. Punya. Salah. Kayaknya langsung kakak fokus. Ini U2 ya, U1 sama U2. R-nya juga. Tunggu ya. Gini. Gak bisa ini. Gambar. Di buku ada. Ya, ada ya di buku ya. Jadi sebenarnya yang U2 itu N1 kali N2 tambah N2 dikali N2 tambah 1 bagi 2 kurang R2, ya kan? Sama kayak di buku kan? Kayak gitu ya, ini salah. Ya kan? Jangan ikut dia gini. Terus hipotesis, nah ini hipotesis tadi. Tidak nyata. Tapi kenapa di sign test dia tidak ada perbedaan? Yang nyata. Beda ya? Kenapa dua buku itu bisa berbeda? Jadi ada perbedaan yang tidak nyata rata-rata pada kedua sampel. Sedangkan H1 ada perbedaan yang nyata rata-rata pada kedua sampel. Hipotesis sama ya, kalau H0 itu kayak nggak ada perbedaan, kalau H1 itu ada perbedaan. Atau nyata dan tidak nyata. Kriteria pengambilan keputusan. H0 diterima jika U hitung lebih kecil daripada U alfa. H1 diterima jika U hitung lebih kecil daripada U alfa. Sedangkan SPSS sama ya. Semua uji yang pakai
Kalau signifikannya lebih besar daripada alfa, dia H0 diterima. Kalau signifikansinya lebih kecil daripada alfa, H1 diterima. Jangan kebalik. Kadang nanti ada tuh yang soal tadi, kriteria pengambilan keputusannya salah, tapi hipotesisnya benar. Kayak mana coba ceritanya kayak gitu? Beda ya, berarti dia salah. Jadi harus benar kriteria pengambilan keputusannya. Lihat punya. Contoh kasus. Suatu studi dilakukan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan tingkat kosmopolitan nelayan sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PPEMP). Untuk itu diambil sampel nelayan peserta proyek dan nelayan yang bukan peserta proyek. Jadi tabelnya ini dia ya, kosmopolitan peserta proyek sama bukan peserta proyek. Ini tadi sampelnya kan berbeda kan, jumlah sampelnya. Kalau yang peserta proyek berapa? 16. Kalau yang bukan? 13. Siapa yang bilang 13? 14. Lihat ini kan datanya, ini bukan sampelnya, datanya. Oke, 14 ya. Terus di ranking, tahu nggak rankingnya? Kenapa bisa 30, 27,5, 19,5, 29? Berarti nggak dibaca bukunya? Nggak ada ya rumusnya di buku? Nggak ada, Kak. Jadi rankingnya kalian urutin dulu ini. Walaupun ini dia dua sampel yang berbeda, tapi pas kita nge-ranking ini disamakan, disatukan. Jadi ada sebanyak 30 sampel, ya kan? N1 ditambah N2, 16 tambah 14, 30 sampel. Jadi dari 30 sampel itu kalian ranking dulu datanya dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Nilai yang paling kecilnya berapa di sini? 9, makanya dia ranking 1. Terus yang kedua 10, makanya dia ranking 2. Terus 11, ranking 3. Terus 12, nah 12 kenapa ranking 4,5? Ada dua sampel. Ya, kenapa bisa 4,5? Ada dua sampel yang 14. Iya memang 2, kok bisa 4,5 dari mana? 12 bagi 2? Enggak. Nah, jadi? Dia 4,2. Jadi 4,2 gimana? Kalau 4,2 seharusnya Kak, yang angka 12 tadi itu angka 5, jadi ambil tengahnya jadi 4. kenapa bisa diambil setengahnya? Iya gitu ya, jadi kalau misalnya 12 nih, yang 11 tadi kan ada ranking 3, berarti 12 ini ranking 4 dan 12 selanjutnya ranking 5. Jadi 4 tambah 5, 9 dibagi banyaknya angka 12, 2, jadi 4,5. Udah? Ranking 13 itu sama ya, 13 itu berarti 13 di ranking 6, 7. Jadi 6 tambah 7, 13 bagi 2, makanya dia 6,5. Selanjutnya juga gitu, 14 ranking 8,5. Lihat angka 14 nya ada berapa banyak. Udah paham sampai sini? Paham ya? Jadi setiap yang angkanya itu 1, misalnya datanya itu cuma 1 frekuensinya, dia rankingnya tetap ya. Jadi kalian urutin dulu datanya dari yang paling kecil ke paling besar, terus buat rankingnya. Istilahnya kayak nomor urut. Jadi 1 sampai 30 baru kalian ranking. Mana aja data yang sama. Kalau datanya ada 3 berarti tambahkan baru bagi. ya ditambah baru bagi 3. Misal kayak data 10, misalnya data 10-nya ini ada 3. 10 kan ranking 2 kan, berarti 2 tambah 3 tambah 4 bagi 3. Itu dia dapat rankingnya ya. 3 jadinya ya, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 3, 9, 9 bagi 3, 3. Jadi dia ranking 3, 12 tadi ranking 3. Jadi setiap yang angka 12 dikasih rankingnya. Ranking yang udah kita cari tadi. Tuh makanya di 12 4,5, terus 12 4,5.
Jadi setiap angka 12 dikasih ranking yang udah kita cari. Ngerti? Aduh bingung. Ah, boleh nggak Cosmopolitan itu di ini dulu diurut? Ini gini ya, cara Excel aja. Ini cara Excel lebih mana? Apa itu? Jangan marah-marah. Boleh nggak? Ini ya misalnya nih. Diurutkan dulu. Jadi nah ini tadi rank skill. Nih ya, ini kan datanya nih kan 9 yang bukan peserta proyek. Dipindahin lah ke sini dulu ya. Jadi kalian buatlah dulu di sini. Terus peserta proyek pindahin. Tuh, udah. Nah, nanti kan cara manual kan. Kalau cara manual pakai Excel aja dulu, nanti baru tulis tangan. Dan ini baru kalian urutin dari yang paling kecil Ke yang paling besar. Itu kan 9, 10, 11 ini kan udah berurut, baru kalian ranking yang 1, 2, 3, 9 dan seterusnya ya. Baru 9 kan karena ada 1 data yang 9, makanya dia tetap ranking 1. Terus 10 kan 1 kan datanya, makanya dia ranking 2. Terus 3. Nah, karena 12-nya ini ada 2, makanya ranking ini 4 ditambah 5 dibagi 2. 4,5. Jadi setiap yang data 12 itu dikasih ranking 4,5. Gitu. Udah ya. Ini 10, 11, 12. Nah, kalau ranking 9-nya, ranking 9 tuh berapa? Data 19. Maksudnya data 19 tuh ranking berapa? Iya, 13. 13. Data 19 ranking 13. Enggak deh. 6 tambah 7 dulu bagi 2. 1, 2, 3, 9. Bikin berapa? 13 kok. 9. Ada yang 9, 13, ada yang 6. Yang mana nih? Enggak apa, yang bilang 9 enggak apa, 9. 9. 13 kak. 13. 6. Enggak apa-apa, nanti kan kita itu 20. 20. Berapa? 13. Cuma dia yang bilang 9. Bener dia. 13. Oh. Ranking 13 ya. Kenapa ranking 13? Karena angka 19-nya cuma 1. Dia sesuai urut ini, lihat nih. Makanya dibuat dulu dia rankingnya berurut sampai 30. Jadi 19 kan ada 1, jadi 13, terus 20-nya ranking 14, 24, 15, 25 baru 16 tambah 17 tambah 18 tambah 19 sampai Bagi. seterusnya. Baru dibagi banyaknya jumlah angka 25. Udah. Oh, berarti kalau sebiji dia langsung aja gitu lah? Langsung aja rankingnya, makanya dibuat dulu di sini ranking sampai 30-nya. Paham? Udah ya? Kamu Iya kak. paham? Apa yang paham? Coba kita tes. Semua juga. Jadi yang 4,5 itu apa? 4,5 itu karena Kita tes ya, yang mudah aja. 24. Data 24 ranking berapa? jadi nanti yang 12 ada yang nampak. Nih. Jangan ada bisikan ya. dipakai Nama 15. Yakin? Yakin 15? Nanti 16.
16. 15 ya. 15. Yang ini 12, 13, 14, 15. 25 baru 16. Nih, sampai sini paham kan? Berarti ranking 5 itu nggak ada. Kalau ini kalau 32 siapa yang mau ditanya? Saya Mana saya? Kamu? Oh iya. Kamu aja. 32 ranking berapa? Diam ya semuanya. 32 ranking berapa? Harusnya mudah nih 32. Tanpa lihat ranking sebelumnya pun kita udah tahu nih 32 tuh ranking berapa. Data 32 tuh ranking berapa? 20. Bener nggak dia 20? Salah. Jadi dia ranking 30. Karena kan jumlah datanya 30, sementara angka 32 tuh ada 1, jadi dia tetap ranking 30. Itu ya. Adik kurang paham? Baju merah? Paham? Itu yang biru paham. Paham ya sih paham? Paham nggak? Paham. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak paham bilang ya. Karena rank Spearman di ranking gini juga. Jadi kalau ini udah tahu cara rankingnya udah ganti rank Spearman. Ini ya, jadi setelah di ranking baru dijumlahin rankingnya. Nih, jumlahin rankingnya dipisah. Makanya ada R1 sama R2. Walaupun kita tadi rankingnya disatuin jumlah sampelnya, tapi kalau di ranking dia berbeda antara peserta proyek sama bukan peserta proyek. Jadi dijumlahin dulu rankingnya, baru dimasukkan ke rumus. Nih rumusnya tadi ya, U1 sama dengan N1 kali N2 tambah X1 kali N1 tambah 1 bagi 2 kurang R1. Itu untuk U1. Tapi kalau untuk U2 sebaliknya, N1 kali N2 ditambah N2 kali N2 tambah 1 dibagi 2 kurang R2. Itu ya, jadi kan N1-nya itu tadi 16, N2-nya 14. Tadi dimasukin lah sampelnya, jumlah sampelnya. Baru ini jumlah rankingnya tadi yang udah kita ranking. Dan jadi untuk mengambil kesimpulannya, kita ambil nilai U yang paling besar. U yang paling besar kan U2, yaitu 224. Makanya U2 yang akan kita bandingkan dengan U tabel. Tuh. U2 yaitu sebesar 224. Dari tabel nilai U untuk uji White New dengan N1 16 dan N2 14 diperoleh nilai U sebesar 50. Dari mana U-nya 50? Tabel apa yang kita lihat? Jumlah tabel Cosmopolitan bukan proyek peserta proyek. Tabel apa tuh? Tabel apa? Tabel ini. Ini tabel yang kamu bilang tadi, peserta proyek dan bukan proyek. 50-nya dari mana? Tabel apa? Rata-ratanya dicari. Rata-rata apa yang kita cari? Ini 2 Dari tabel U, dari tabel main white new, sama kayak tabel Chi-square. Jadi dia setiap uji itu punya tabelnya sendiri ya, punya tabelnya masing-masing. Kayak uji Kolmogorov, uji Kolmogorov Smirnov, dia punya tabelnya masing-masing. Kayak uji sign test, dia punya tabelnya sendiri kan. Mungkin sign test sama McNamara sama ya tabelnya.
Nah kalau uji main white new dia punya tabelnya sendiri. Jadi itu tabelnya nggak perlu lagi kita cari karena udah ketentuan teori. Makanya yang uji Kolmogorov-Smirnov itu nyari nilai distribusi frekuensi teoritis karena dilihat dari tabel. Ini ya tabelnya dapat 50 dari mana tahu ya. Karena N1 nya tadi jumlah sampelnya 16, makanya kita lihat di sini 16. Terus N2 nya 14. Jadi lihat perpotongannya di 50. Gitu ya cara nyarinya. Jadi kalau N1 nya itu 10, N2 nya 9, berapa dapat tabelnya? 10 N1 10, 13 N2 9. 13 ya, lihat di sini. Jangan kebalik ya. Tuh udah ada tuh N1, N2. Nanti kan suka terbalik-balik. Diperhatikan ya, N1 untuk kolom, N2 untuk baris. Jadi kalau tabel chi-square, N1-nya itu adalah jumlah sampel, kalau N2-nya itu alpha. Biasanya kayak gitu kan di chi-square. Kalau ini dia lihat dari jumlah sampel. Itu ya. Jadi U hitungnya itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil U-nya? U hitung yang kita dapatkan itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dibandingkan sama tabelnya 50. Jangan kebalik ya. Kan suka kebalik, di tugasnya suka kebalik. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya dua sampel independen berasal dari populasi dengan min atau rata-rata yang tidak sama. Ada perbedaan yang nyata antara tingkat kosmopolitan nelayan peserta proyek dengan bukan peserta proyek. Sampai sini ada yang mau ditanya? Langkah kerjanya? Cara rankingnya tadi udah tahu kan? Soalnya kelas sebelah perankingan yang masih bingung. Sini udah tahu ya? Oke, kalau udah tahu kita lanjut ke SPSS. Masukin ini ya, tahap ini, data ini. Nah, tapi caranya beda. SPSS, buka dulu SPSS. Jadi kalau misalnya Kak, U1-nya itu ada nilainya misalnya 40, U1-nya 40, U2-nya lebih besar. Ya kata U2 kan kakak tadi bilang U yang paling besar yang digunakan. Jadi kalau U1 U2-nya sama nilainya misal 40 ya berarti 40 yang dibandingkan. Gitu ya. U yang paling besar. Masukin data ini ya. 32, 28, 25. Tapi sebelum dimasukin ke variabel view dulu. Buka SPSS. Udah? Udah Kak. Bentar ya, lagi loading. Udah pamit aku Kak. Buka SPSS aku. Tengah-tengah aku cerita rusak. Apa aku pamit? Tiba-tiba ya udah aku tunggu aja dari udah pamit Kak. Ke variabel view dulu. Name-nya tingkat kosmopolitan. Tingkat kosmopolitan. Yang bawah kelompok peserta. Ini ya. Yang atas tingkat kosmopolitan, yang bawah kelompok peserta. Ya? Ada yang nggak ada laptop? Itu yang belakang? Itu yang cowok belakang? Pindah aja ke sini yang ada laptop. Aku kenapa? Variabel name ilegal karakter. Jangan di spasi, underscore aja. Nggak bisa Kak. Tetap nggak bisa. Bisa coba. Saya udah coba.
Iya, sama aja. Oh, tadi soalnya siapa nggak loh? Udah itu yang cowok di belakang. Iya. Ke sini ya ke siapa Farhan ya? Sebelah Farhan. Enggak, Sahib. Sahib. Tadi kamu bilang Farhan. Ke Sahib. Ais. Ya, Pak. Masih di Variabel view. Udah ada semuanya. Sudah kan? Udah nampak kan? Ada yang nggak ada laptopnya? Oh, gabung sama kawannya aja ya. Itu ya, kamu gabung. Nah, udah. Itu yang cewek sana, Ucup. Kamu gabung ya sama kawannya ya, bagi 2. Ini kok rame kali nih di sini 1, 2, 3, 4. Geser nih, yang sini kan banyak laptop ini, geser coba. Kasih kawan dia biar nampak. Atau pindah kawannya. Kasihan nanti dia nggak nampak. Berbagi ya, dan belajar berbagi. Oh iya. Ngomong. Bisa itu kamu yang nampak ya? Yang sana sama itu ya, Saib ya. Saib nama kamu. Ais sama Saib. Siapa? Ais. Saib siapa Saib? Dia juga. Ais. Kenapa Ais? Oh iya, nama saya Nunggu Linda. Ngeri ya backingannya di sendiri. Udah? Peserta terus ke value. Yang kelompok pesertanya aja tapi. Klik value di kelompok peserta. Udah sampai muncul value label? Udah? Tukannya belum? Kok aku kayak gini ya? Kok aku kayak gini? Nama nih kayaknya laptop dia beda nih. Oh, udah. Ini soalnya. Iya. Enggak yang terbaru kok. Udah ya, sampai value label terus klik 0 di value. Labelnya bukan peserta. Baru add. Yang ujung belakang nampak? Nampak yang cewek belakang nampak? Nampak ya? Terus aku kok kayak Kalau gini? nggak nampak pindah depan aja. Nggak apa-apa. Oke kan? Biasanya kalau duduk depan tuh semua mahasiswa takut karena takut ditanya. Iya kan? Tapi kan kalau kita kan nggak ada, santai aja. Terus Kecuali kalau sama kan masuk sama Pak Jufri nggak? Deg-degan ya, takut ditanya. Kakak juga gitu dulu sama Pak Jufri. Ini ada enggak itu tamu. Felix namanya. Oh iya. Jadi kalau Bapak tuh masuk tegang semuanya. Kak, aku bau-baunya itu nggak ada loh. Change itu nggak ada. Di laptopku nggak ada kak. Seriusan kak, nggak bohong aku. Dia ke samping dia. Iya, tapi apa kan dulu ini? Mana laptop dia guys? Ajari coba tolong kasihan dia. Emang
Tuh kan. Oh iya. Udah tunggu dulu, kan masih kau ikut. Tuh guys, dia lagi diajarin. Hai. Nanti ekspektasi dia yang salah. Aku ya belum ada ekspektasi ya. Dia salah dia nggak kali makan, aku juga mau. Kenapa? Gak dibagi ke orang ini. Mau. Kami makan dulu guys. Kemana ngasih ya? Lempar. Tangan Maya maju. Tadi udah masuk. Nah, baru klik lagi 1 untuk peserta. Value-nya. Jadi 0 tadi untuk bukan peserta, yang 1 untuk peserta. Nah, Mana rekomendasi enggak? Iya, di value-nya 1, di labelnya peserta. Mana tadi yang baru masuk? Oh ini. Kakak ini. Udah, itu yang apa yang ketiga itu cewek-cewek. Udah ya, teman. Udah, ketiga bisa ya, nampak ya. Udah kayak gini. Baru oke. Satu kan untuk Ya, peserta oke, kan. udah masuk kan dari 0 sama 1-nya? Udah. Baru ke data view. Isi datanya tingkat cosmopolitan. Udah kan? Ini ya. Jadi ini ya, ingat ya, yang data ini, data cosmopolitannya ini semua di satu kolom. Walaupun nggak urut nggak masalah ya kak? Harus berurut. Karena nanti kita mau kelompokkan dia. Jadi masukin dulu yang ini, yang bukan pesertanya dulu masukin. Data ini dulu masukin, data 20, 19, 17, 14 sampai 13 masukin dulu data ini. Harus berurut kan? Harus berurut. Enggak. Nanti dia di SPSS yang ranking sendiri. Makanya nanti masuk ini satu-satu, ini dulu masukin. Kenapa harus bukan peserta dulu lah? Ya bebas, mau peserta mau bukan peserta. Oh, Nanti tapi dia yang satu kelompok gitu. iya satu kelompok. Nanti dia ada group define namanya. Jadi kan harus tahu apa kelompok yang kalian masukin lebih dulu. Iya yang ini kita yang ini dulu ya. Karena kalau kalian masukin yang ini di group define-nya dia beda. Jadi yang ini dulu bukan peserta. Masukin datanya 20, 19, 17 sampai 13. Enggak berurutan kan enggak? Acak aja. Acak sesuai data ini aja. Nanti dia next. Biasanya nanti yang ngapain lagi? Iya, Apa ini? ini kan udah nih. Saya males soalnya kalau nulis. Kalau Namanya enggak kulihat. Iya. Tengok. Tapi satu-satu dulu dari bukan peserta proyeknya dulu masukin. Sabar. Se. 20. Di tingkat cosmopolitan ya, jangan kelompok peserta. Nah kayak gini. Udah masukin kayak gini tuh sampai sampel 14. Tadi kan N2-nya kan 14 kan? Sampai 14. Sudah? Udah dimasukin? Belum. 20, 19, 17, 14. Iya nggak apa-apa, jangan di ranking karena dia SPSS-nya yang akan ke ranking. 12. Makanya harus dikelompokkan. 13, 14, 13. Udah. Sayang. Apa? Karena bukan peserta, isi kelompoknya nih. Isi kelompok pesertanya. Tadi yang bukan peserta kita kasih kode apa?
simbol apa? Nol. Nol kan, makanya diisi di sini 0. Jadi semua yang data bukan peserta diisi 0 Oh. sampai 14. Gitu ya, sampai 14 isi 0. Sampai gini ya. Ya Kak. Udah gini. Udah Kak. Baru masukin data yang peserta proyek tadi ke tingkat kosmopolitan. Langsung ke Bawahnya langsung di bawahnya langsung sambung data 15, 16, 17, 18. Yang ini tadi yang 32 tadi di baris 15. Iya. 1, 2, 3, 2, 8. Nah ini ya, masukin. 1, 2, 3. Jadi yang peserta proyek tadi dimulai dari baris ke-15 Iya Kak. setelah bukan peserta. Iya, baru ketik 1, benar. Udah. Bisa. Dari Oh iya. 30 kan sampelnya. Baru klik di kelompok itu ya satu semua. 32. Nih satu ya. Udah gini. Udah. Ini kawannya kok. Jadi kelompok peserta berapa? Yang nol itu harus peserta. Ini desimal ya. Jadi biasanya di SPSS tuh kalau 0 aja dia biasanya titik. Lihat di hasil. Desimalnya yang ada nilainya. Makanya di signifikan dia kan kadang titik baru desimalnya kan titik 0,5 gitu kan. Itu artinya 0,05. Jadi 0 itu titik di SPSS. Udah? Udah Kak. Udah, semua udah? Udah, di sini udah? Udah ya? Iya Dila, sabar Dila. Baru ke analyze. Gak dengar dia. Non-parametric legacy to independent. To independent. Analyze non-parametric legacy dialog to independent. To independent sample, udah? Klik. Udah, klik. Baru pindahin tingkat kosmopolitan ke tes variable list. Kelompok peserta ke grouping variabel di bawah. Udah? Udah? Udah. Yang itu belakang tengah udah? Baru reset. Udah. Dari nggak bisa. Udah, baru klik define group. Define. Define group. Nah, define grupnya ini tadi kalau kalian masukin datanya pertama itu peserta proyek itu kan 1 kan. Jadi kalian harus buat di grup satunya itu 1. Baru ke grup 2-nya itu 0. Berurut. Tapi kita kan tadi masukin bukan peserta luar kan. Jadi grup satunya itu 0. Iya, tergantung kelompoknya. Makanya kelompok peserta itu harus sesuai dia urusannya. Baru grup 2-nya 1. Udah? Iya pas lah. Kok Udah dimasukin gini. Udah, continue. Test type-nya manual new ya. Baru oke. Keluar hasilnya. Sama hasilnya. Nggak bisa dibesarin. Sama ya. Ya ada yang 0,001 kan. Iya saya Kak 0,001. Iya nggak apa-apa.
hasil dari 0,00. Iya, nggak apa sama. Pengambilan hipotesisnya sama kan nanti hasil ujinya. Kakak, Kecuali kalau dapatnya 0,5, kakak itu 0,0. lebih besar daripada signifikan kan? Iya, sama. Itu baru masalah ya. Nanti ada data yang berbeda. Tapi ini kan sama kan? Dulu. Dia lebih kecil 0,001 artinya dia 0,00. Kenapa 0,1 kalau kami, Kak? Itu pengaturan di SPSS ya. Soalnya di tugas tadi juga ada yang minus 0,001. Gak apa-apa kata nggak itu. Udah, sama. Asim signifikannya 0,000. Sama nggak? Sama. Iya, nggak apa-apa. Terus Z-nya, perhatikan nilai Z-nya minus 4,705. Udah ya? Iya. Udah ya, yang atas atasnya sama ya. Walaupun kita cuma lihat signifikannya aja. Jadi signifikannya 0,00, artinya lebih kecil daripada 0,05. Jadi apa yang diterima? H1 diterima, H0 ditolak. Itu hipotesisnya ya. Jadi ada perbedaan. Udah kan? Ada yang kurang paham? Paham ya? Peringkingan itu sih, Kak. Paham ya? Kalau paham kerjain tugasnya, tugas. Gak paham. Yang di buku 3 soal itu kerjain. Manual SPSS. Seperti biasa kan, Mbak? Iya, seperti biasa tulis tangan. Oke. Peringkingan, Kak, gak paham. Peringkingan? Peringkingan? Iya, masih bingung, Kak. Sudah bingung di mana? Yang data yang 19 itu kan, Kak. Bukannya harusnya itu berarti peringkingannya itu dilanjutkan ya? Iya, betul. Yang tadi di mana tuh ya? Bikin ranking. Aku juga bingung. Kalau misalkan mau ngerjakan manual kan, Kak, itu nggak bisa diurutkan dulu datanya. Ya bisa. Jadi Oh. di kalau manual cara mudahnya kalian pindahin aja datanya ke Excel. Jadi data tadi kalian pindahin ke Excel, baru kalian urutin, tinggal pakai pengaturan Excel. Jadi kalau manual kan kalian cari dulu kan datanya yang paling kecil. Kalau cara Excel kan langsung diurutin sama Excel ya. Baru dibuatlah rankingnya 1 sampai berapa jumlah sampelnya. Nah, itu kan, Kak, yang 10, 11, 12. Ah, itu kan, Kak, rankingnya. Yang di sampingnya itu yang 4,5. Itu ranking sebenarnya. Ini dia masih urutan rankingnya. Jadi dia urutan ranking, ini ranking sebenarnya karena 12 itu ada 2, makanya dia rankingnya harus dibagi. kata dia di 25 tadi gimana? Kan banyak tuh 25. Iya, ini Tambah. diurutin dulu ini. Sambung lah 13, 14, 15, 16. Berarti dari 25 ini dari 16 ya. 16. Berarti 16 tambah 17 tambah 18, tambah 19 tambah 20 tambah 21 tambah 22 tambah 23 dibagi banyaknya data 25 ya. Udah? Berarti kan, Kak, habis 4,5 berarti 5. Enggak, makanya dia nggak ada 5 di data. Karena 13-nya itu ada 2. 6 tambah 7, 13 bagi 2, 6,5. Makanya dia di 13 ini 6,5. Jadi di siap 4,5, 6,5 sesuai dari ranking yang udah kita bagi tadi. Ngerti kan? Jadi kalau satu datanya cuma satu, misal kayak 17, ini kan satu, dia sesuai sama yang ini, rankingnya ini 11, dia tetap ranking 11.